Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillahi wa kafa, wassalatu wassalamu ala habibinal mustafa wa ala alihi wa ashabihi ahli sidqi wal wafa. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad al-fatih lima ughliq wal khatimu lima sabaq nasiril haqqi bil haqq wal hadi ila siratikal mustaqim wa ala alihi haqqa qadrihi wa miqdarihi al-azim. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma 'allimna ma yanfa'una warzuqna ilman wa arinal haqqa haqqa warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batila warzuqna ijtinabah wa adkhilna fi ibadikas salihin. Subuhun kudusun rabbuna wa rabbul malaikati warruh. Muslimin muslimat jamaah salat maghrib Masjid Jami Al-Mubarakah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, segala puji senantiasa kita persembahkan kepada Allah Subhanahu wa taala atas rangkaian kenikmatan demi kenikmatan, kebaikan demi kebaikan yang Allah Subhanahu wa taala senantiasa turunkan dalam kehidupan kita, dan kita berharap semoga Allah Subhanahu wa taala sampai saat ini dan seterusnya melimpahkan keberkahan dan rahmatnya dalam kehidupan kita. Allah hadirkan kebaikan demi kebaikan buat lingkungan kita, buat negeri kita yang kita cintai, dan kita berharap semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa menghadirkan nilai-nilai baik dalam kehidupan kita dan keluarga kita. Dan untuk itu marilah sama-sama memulai majlis kita ini, kita mengawalinya dengan menghadirkan rasa syukur kita yang paling besar hanya kepada Allah. Sambil membaca surat Al-Fatihah, kita niatkan untuk kebaikan keluarga kita, rumah tangga kita, orang tua kita, guru-guru kita, orang-orang yang kita cintai dalam kehidupan kita, orang-orang yang berjasa dalam kehidupan kita, orang-orang yang telah menanamkan benih-benih kebaikan dan ketaatan dalam kehidupan kita. Mereka yang berjasa dalam pembangunan masjid ini, yang mewakafkan tanahnya, yang menyumbangkan uangnya, yang menyumbangkan pemikirannya, kita minta kepada Allah Subhanahu wa taala, Allah catat kebaikan mereka satu persatu, dan Allah jadikan sebagai amal bekal mereka menuju Allah Subhanahu wa taala. Jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, Al-Imam Al-Ghazali rahimahullah dalam salah satu pesan beliau tentang bagaimana merangkum kebaikan ibadah kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Beliau berpesan setidaknya amaliyah ibadah kita itu kita perhatikan tentang 4 hal. Yang pertama, kata beliau, adalah asyru' ma'al ilmi. Pelaksanaan syariat ibadah kita itu dengan menggunakan ilmu. Ini penting, karena dengan ilmu yang kita gunakan sebagai kendaraan kita, maka akan menjadi indah amaliyah ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Orang kalau dia bangun rumah dan dia yang membangun rumah itu pakai ilmu, ada ilmu tentang keindahan rumah tersebut, yang membangun itu dia arsitek, jadi indah nggak rumah itu? Jadi indah. Ada orang dia bangun rumah yang dia bangun itu anggarannya besar,
tapi tidak ada ilmunya. Bisa-bisa bentuknya kayak gudang, karena nggak ada ilmunya. Bahkan kita suka lihat ada orang karena punya ilmu, tahu strateginya, dengan modal yang tidak besar mampu membangun rumah yang begitu indah, begitu bagus. Tanah ukuran 60 meter, dia bangun rumah, orang masuk ke rumah tersebut, orang nggak percaya ukuran tanahnya itu 60 meter, karena dirasa luas. Kenapa? Karena dia memang ahlinya, ada ilmunya yang dia pakai. Ada orang tanahnya 200 meter, ilmunya nggak ada tentang bangunan rumah, terus dia bangun rumah. Ketika ada orang berkunjung ke rumahnya, orang-orang tanya, ini ukurannya berapa tanahnya? 200. Padahal nggak percaya, merasa sempit. Ibadah juga begitu. Ibadah itu pakai ilmu. Makanya Imam Al-Ghazali rahimahullah mengatakan asyuru' ma'al ilmi. Syariat ibadah itu pakai ilmu. Kita sudah berapa tahun kita ibadah? Sudah berapa tahun kita sholat? Sudah berapa tahun kita puasa? Lalu benar-benarkah mendalami dalam diri kita tentang esensi atau nilai atau hakikat atau makna filosofi daripada puasa itu sendiri? Makna filosofi atau hakikat daripada sholat itu sendiri? Atau jangan-jangan hanya sekedar gerakan anggota tubuh kita saja, tapi tidak ada bekas? Salat yang Allah nyatakan dalam Al-Quran, tanha anil fahsya wal munkar, mencegah dari perbuatan keji dan mungkar itu, jika bersamaan dengan salat itu ada ilmu, maka pasti orang yang salat itu hidupnya nyaman, jauh dari segala macam nilai keji dan mungkar. Karena ilmunya dia bawa bersamanya. Tapi kalau seumpamanya tidak bersama ilmunya, ya keji dan mungkar masih saja dia lakukan. Dia masih zalim, masih tidak adil, masih ngambil hak orang lain, masih bergunjing, masih khianat. Kenapa? Karena ibadahnya, nilai-nilai syariat yang ia fahami tidak dibungkus dengan ilmu. Makanya kenapa wahyu pertama yang turun kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu tentang Iqra, itu nilai bobotnya ilmu. Orang-orang Arab zaman jahiliyah itu bukan orang-orang yang tidak memiliki peradaban. Mereka memiliki peradaban, dan cukup tinggi peradaban mereka, terlihat dari syair-syair yang mereka lantunkan, itu bernilai sastra tinggi. Kalau suatu wilayah nilai sastranya itu cukup tinggi, berarti mereka berperadaban sebenarnya. Tetapi kenapa peradaban mereka dikatakan jahiliyah? Karena tidak ditopang oleh nilai-nilai ilmu itu. Maka Imam Al-Ghazali rahimahullah mengatakan asyuru' ma'al ilmi. Nilai syariatnya itu dijalankan pakai ilmu. Di dalam Al-Quran itu Allah menjelaskan berkali-kali
Hal yastawi alladhina ya'lamuna wal ladzina la ya'lamun. Allah mengatakan, apakah sama orang yang memiliki pengetahuan sama berbentuk pertanyaan itu? Sama tidak? Tidak sama. Kalau sesuatu berbentuk pertanyaan itu Allah ingin tegaskan kepada hamba-hambanya, memang berbeda antara yang memiliki pengetahuan sama yang tidak memiliki pengetahuan. Coba kita renungkan sama-sama. Sekian tahun kita sholat, kita faham tidak yang kita baca dari awal kita sholat sampai kita salam? Karena pemahaman bacaan itu pakai ilmu. Masih ada itu orang-orang ditanya, Sami Allahu liman hamida itu apa artinya? Bingung. Sedangkan dia ucapkan tiap hari. Dia ucapkan tiap hari Sami Allahu liman hamida. At-tahiyatul mubarakatus salawatut tayyibatu lillah. Itu apa artinya? Kan itu butuh ilmu. Dan kalau mengerti artinya, kemungkinan besar itu khusyuknya bakal hadir. Kenapa? Karena dia memahami apa yang dia baca. Surat atau ayat demi ayat yang dia baca saat dia sholat, dia mengerti dan faham isi kandungannya. Maka hatinya hadir dalam amaliyah ibadahnya itu kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ilmu pengetahuan kita tentang Islam, kita tanya sama diri kita masing-masing, berkembang tidak? Naik kelas tidak? Atau jangan-jangan begitu-begitu aja? Sedangkan kita suruh anak kita sekolah itu harus naik kelas, nggak boleh tahan kelas. Kita marah kalau dia tahan kelas. Lalu bagaimana dengan kelas agama kita? Bacaan yang kita baca saat kita sholat sendiri, puluhan tahun sholat sendiri yang dibaca, bukan tidak boleh, boleh saja, tapi puluhan tahun sholat bacanya surat Al-Ikhlas saja tuh, apalagi sholat sendiri. Yang akhirnya surat-surat lain yang dulunya kita hafal hilang hafalannya. Makanya Imam Al-Ghazali dia katakan, asyuru' ma'al ilmi. Pakai ilmu. Nabi itu ya, sahabat-sahabatnya yang mau Nabi tunjuk atau angkat atau tugaskan ke suatu tempat, itu Nabi itu fit and proper test itu tentang apa? Tentang keilmuannya. Ditanya sama Nabi. Baru Nabi kasih tugas. Itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jemaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Ini poin yang pertama. Tentang ilmu. Dan orang yang ada ilmunya pasti diangkat derajatnya. Yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladzina utul ilma darajat. Allah mengangkat derajat orang yang beriman dan Allah mengangkat derajat orang yang utul ilma, yang didatangkan ilmu padanya. Mereka yang berilmu itu Allah katakan Allah datangkan buatnya itu darajat, tingkatannya itu bertingkat-tingkat. Allah Subhanahu wa taala naikkan derajatnya itu. Nah, jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, dengan demikian menjadi jelaslah buat kita bahwasanya ilmu itu sangat penting. Ilmu sangat penting, sangat utama.
Dan inilah yang ditekankan oleh Imam Al-Ghazali rahimahullah. Asyuru' ma'al ilmi. Syariatnya pakai ilmu. Ayat-ayat yang kita baca, kita faham isinya. Ini ngaji nih, udah berapa tahun? Ini kalau kuliah nih, udah banyak yang S3 nih. Harusnya. Iya kan? Udah banyak yang didapat. Tuan guru, kiai-kiai yang ngajar di sini banyak. Dan itu harusnya menjadi perbendaharaan kita yang kita pakai dalam amaliyah ibadah kita. Ini yang pertama, asyuru' ma'al ilmu. Jadi jangan pasrah dengan keawaman keislaman. Kan ada suka bilang begini, wah kita mah awam, sudah ada ahlinya. Jangan dong. Pak Taufik nggak bisa menggunakan gadgetnya, handphonenya, belajar dia kursus sama anaknya, malu dibilang gaptek. Punya handphone baru, aplikasinya belum mengerti, kursus 3 hari, biar paham, sampai ngerti, bisa gunakan aplikasi yang ada di handphone tersebut. Lalu kenapa untuk urusan agama kita, udah ada ahlinya, kita mah awam aja. Untuk urusan dunia kita nggak mau ketinggalan zaman. Kita pingin naik kelas pengetahuan kita. Kita update terus berita-berita di WhatsApp, di grup, di TV kita update. Orang bicara apa saja dengan kejadian hari ini, nyambung terus. Tapi ketika bicara agama nggak nyambung. Nauzubillah. Padahal urusan agama itu nyambungnya kita dengan siapa? Allah. Berita-berita yang dibuat oleh manusia bisa benar, bisa dusta. Bisa buat-buatan, tapi kalau berita yang didatangkan sama Allah Subhanahu wa taala, apakah ada unsur dusta di situ? Lalu kenapa kita tidak lebih berpegang terhadap berita-berita yang Allah turunkan kepada kita berbentuk Al-Qur'an? Asyuru' ma'al ilmi. Yang kedua, al-qiyam ma'al haya. Kata Imam Al-Ghazali, berdiri melaksanakan amaliyah ibadah dalam keadaan malu di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Jadi datang menghadap Allah Subhanahu wa taala, datang dalam keadaan orang yang memang malu. Salah tingkah. Jangan pede. Merasa sebagai hamba Allah yang lemah, yang hina, yang rendah di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Kita suka salah tingkah sama siapa? Sama orang yang kita anggap lebih kaya dari kita. Sama orang yang kita anggap lebih terhormat dari kita. Tapi di hadapan Allah enggak, salah. Sama manusia, sama siapa saja pede aja. Dia juga hamba Allah. Kalau memang dia kaya, memang kebetulan saja Allah lagi kasih harta sama dia. Kalau dia jadi orang mulia, orang terhormat, Allah lagi kasih kehormatan buat dia. Dan kehormatan itu bisa diambil sama Allah kapan saja. Maka dikatakan oleh Imam Al-Ghazali, yang kedua itu al-qiyam ma'al haya. Berdiri dalam keadaan yang malu di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Salah tingkah itu di hadapan Allahnya, merasa bahwasanya Allah tahu semua dirinya, dan memang tahu. Al-Imam Ali Zainal Abidin pernah dikisahkan oleh muridnya, kalau mau datang berwudu dia di pagi hari,
itu tangannya gemetar, menggigil tubuhnya, tangannya gemetar, keringat dingin badannya. Dibilang sama muridnya, wahai guruku, apakah engkau sakit? Kalau engkau sakit kan engkau ajarkan kami untuk ada rukhsah, ada keringanan dalam Islam untuk tayammum. Dia bilang sama muridnya, anakku, saya nggak sakit. Ya tapi kenapa engkau menggigil? Keringat dingin ada di wajahmu. Dia bilang, engkau tidak tahu dengan siapa sebentar lagi aku akan berhadapan. Mau wudhu nih. Saya akan berhadapan dengan Allah, mau sholat, mau ibadah. Saya khawatir apa yang saya persembahkan di hadapannya ini menjadi sia-sia, tak berguna, tak bernilai. Lihat. Jadi nervousnya di hadapan Allah. Kita kan nervous mau ujian, nervous. Ini nervousnya di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Al-Imam Ali Zainal Abidin maka mendapatkan julukan As-Sajjad. Julukan beliau itu, salah satu julukan Al-Imam Ali Zainal Abidin itu As-Sajjad, orang yang banyak sujudnya. Saking memang dia berharap Allah hadirkan kebaikan demi kebaikan di tengah-tengah amaliyah ibadah yang dia lakukan. Dia disebut Zainal Abidin, orang yang seindah-indahnya amaliyah ibadah. Ya itu tadi, di awal yang apa tadi di depan? Ilmu. Jadi indah itu ibadahnya. Karena ada ilmu ini bawahnya. Setelah ilmunya ada, maka dia akan haya, akan malu ketika berhadapan di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Baru yang ketiga, al-ada ma'at ta'zim. Melaksanakan amaliyah ibadah itu dengan ta'zim, dengan pengagungan yang begitu tinggi kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita sholat, kita bilang Allahu Akbar, artinya apa? Allah Maha Besar. Semua pasti tahu artinya ini. Tapi benar-benarkah Allah itu besar di hati kita? Benar-benarkah Allah itu besar dalam kehidupan kita? Atau jangan-jangan ucapan kita Allahu Akbar itu hanya ucapan palsu, gombal semata. Kita bilang Allah Maha Besar, tapi masih ada kebesaran-kebesaran lain di sekitar atau di pinggir-pinggir hati kita. Kita bilang Allahu Akbar, Allah Maha Besar, tapi kita masih takut kehilangan karunia Allah ketimbang Allah sang pemilik karunia. Maka poin yang ketiga ini kata Imam Al-Ghazali harus al-ada ma'at ta'zim. Prosesi amaliyah ibadah itu harus ada pengagungan dan benar-benar Allah itu diagungkan. Berapa banyak di antara kita bilang Allahu Akbar ketika kita sholat, di tengah-tengah sholat kita masih ingat ya, bahan rapat, kita masih ingat anak belum dijemput, listrik belum bayar, nanti ada tamu mau datang, mau ngobrolnya apa, itu kontrakan kok belum laku-laku, masih ingat itu. Tapi padahal kita ketika sholat kita bilang apa? Allahu Akbar. Ya, kita angkat tangan kita sebagai lambang kepasrahan dan penyerahan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala, sambil kita katakan Allahu Akbar, Allah Maha Besar. Tetapi di tengah-tengah sholat ternyata kita masih ingat yang lain, dan kebesaran Allah kita kalahkan dengan hal-hal duniawi itu. Gombal gak itu? Gombal. Dan sering terjadi, dan tanpa kita sadari itu sering kita lakukan.
Makanya kata Imam Al-Ghazali, yang ketiga harus dipegang. Dan orang kalau dia besarkan Allah, walaupun dia secara fisiknya, kemampuannya dia lemah, Allah akan kuatkan dia dengan caranya Allah Subhanahu wa ta'ala. Iya, harus yakin itu. Kita ini manusia, pasti ada sisi lemahnya. Orang sehebat apapun, sekuasa apapun, setangguh apapun, sekekar apapun, pasti ada sisi lemahnya. Makanya kita patut bersandarnya sama Allah. Tapi kalau ada orang dia benar-benar kuat sandarannya kepada Allah, Allah yang jadikan dia kuat, dan Allah akan turunkan kekuatannya dengan cara Allah Subhanahu wa ta'ala. Contoh Nabi Musa alaihissalam. Nabi Musa itu berhadapan dengan Fir'aun. Fir'aun itu kuat tidak? Kuat. Sangat kuat tidak? Sangat kuat Fir'aun itu. Tapi kenapa Allah menangkan Musa? Karena Musa kuat sandarannya sama Allah. Pengagungannya kepada Allah itu tidak pernah luntur. Musa alaihissalam. Betul? Coba kita lihat di dalam Al-Quran. Ketika Musa akan kembali dari Madian, dia akan kembali ke Mesir. Ketika akan kembali Musa, itu orang-orang yang ada di Mesir, teman-temannya Fir'aun, bilang dalam surat Asy-Syu'ara ayat 54, mereka bilang apa? Inna haula'i lasirzimatun qalilun. Itu Musa kalau dia datang, pengikutnya itu sedikit, nggak usah dianggap. Karena dia sudah pergi lama, 10 tahun, sudah dilupakan dia. Dan memang Musa diremehkan, nggak punya kekuatan Musa alaihissalam. Wa innahum lana laghaitun. Dan sesungguhnya mereka telah berbuat hal-hal yang menimbulkan amarah kita. Musa dianggap orang yang provokator. Jadi Musa ini diserang dari segala macam penjuru. Kredibilitasnya sudah dihancurkan. Dukungan orang-orang di sekitarnya sudah tidak ada. Nama baiknya udah nggak ada. Jadi benar dilemahkan selemah-lemahnya Musa alaihissalam. Tapi nanti kita lihat kenapa Musa tetap kuat. Karena Allah yang turun langsung membantu Musa alaihissalam. Ya. Wa inna la jami'un hadirun. Dan sesungguhnya kita semua tanpa terkecuali, kata Fir'aun, harus waspada kepada Musa alaihissalam. Ihzar katanya. Waspada. Musa datang. Singkat cerita, Musa datang masuk Mesir. Ketika Musa datang masuk Mesir, Allah gambarkan pada surat Az-Zukhruf. Ketika datang Musa masuk ke Mesir, Fir'aun menakut-nakuti pengikutnya Musa dan pengikutnya sendiri. Fastakhaffa qaumahu. Allah jelaskan di sini. Ayat 54 juga. Fastakhaffa qaumahu fa'ata'uhu. Innahum kanu qauman fasiqin. Dia takut-takuti kaumnya. Mereka jadi patuh karena sudah takut, ditakut-takuti. Yang punya posisi akan diambil posisinya.
Yang punya rumah akan diambil rumahnya, yang punya ladang bakal diambil ladangnya, yang punya mata pencarian dihilangkan mata pencariannya. Akhirnya fa'ata'uhu. Akhirnya mereka jadi patuh sama Fir'aun. Akhirnya kebanyakan orang-orang itu jadi fasik. Musa putus asa? Tidak. Musa tetap yakin ada Allah bersamanya, dia tetap kuat. Tetap yakin Musa alaihissalam. Ya. Musa tetap meyakini bahwasanya Allah pasti akan menurunkan bantuan yang besar kepadanya. Setelah melihat Musa tetap bertahan, ya, kan sudah dihilangkan nih, pengikutnya berkurang banyak. Kemudian orang kaum yang loyal kepada Fir'aun ini semakin kuat. Ada Haman, perdana menterinya. Kemudian ada Qarun juga. Qarun siapa tuh? Pengusaha hitam. Nah. Tapi mereka lihat kok Musa tetap survive. Akhirnya mereka rapat merencanakan suatu rencana yang sangat dahsyat yang Allah Subhanahu wa taala gambarkan rencana mereka itu dalam surat Ghafir. Digambarkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Mulai dari ayat yang ke-25. Ya. Sebelumnya ayat yang ke-23 Allah katakan walaqad arsalna Musa biayatina wa sultanin mubin ila fir'auna wa hamana wa qaruna faqalu sahirun kazzab. Musa itu berhadapan itu langsung dengan 3 sekaligus itu. Fir'aun, ya, Haman sama Qarun. Fir'aun sebagai penguasa, Haman sebagai perdana menterinya, Qarun sebagai pengusaha hitam. Yang mereka semua menciptakan berita Musa ini adalah sahirun kadzab, tukang sihir dan pendusta. Ini Rasul padahal ini. Lalu falamma ja'ahum bil haqqi min 'indina qalu uqtulu abna'al ladzina amanu ma'ahu wastahyu nisa'ahum. Ya. Setelah Musa datang kepada mereka membawa kebenaran, Musa tetap melontarkan kalimat-kalimat kebenaran disampaikan oleh Musa alaihissalam. Akhirnya mereka merubah strategi. Anak-anak muda yang berada di sekitar Musa disuruh dibunuh. Ibu-ibu mereka dibiarkan hidup, biar ibu-ibu mereka tambah merana kehilangan putra kesayangan mereka. Dan ibu-ibu yang lain bilang sama anak-anaknya, jangan ikut seperti yang itu, nanti dibunuh juga, saya nggak mau kehilangan kalian. Ditakut-takuti seperti itu. Ya, Al-Quran bilang, ya. Wa ma kaidul kafirina illa fi dolal. Ini kan muslihat orang-orang kafir. Allah katakan itu muslihat orang-orang kafir itu semata-mata hanya berada pada kesesatan. Mereka kira dengan cara seperti itu Musa mundur, Musa kecil hati. Dikiranya dengan cara seperti itu pengikut Musa itu jadi melempem. Dan pada waktu itu Allah lagi memfilter di antara pengikut-pengikut Musa siapa yang benar-benar tetap setia kepada Musa alaihissalam. Difilter sama Allah Subhanahu wa taala dan terbukti. Lalu setelah begitu masih kesel Fir'aun. Kenapa masih kesel? Ternyata Musa tidak mampu digoyahkan. Akhirnya Fir'aun rapat sama
petinggi-petinggi yang berada di sekitarnya, dikatakan waqala Fir'aun zaruni aqtul Musa. Fir'aun bilang, biarkan saya bunuh saja Musa, dihabisi aja deh. Ya. Jadi coba untuk dipangkas kaki tangannya, tetap gak bisa. Kalau begitu dia langsung ke jantungnya langsung. Ya. Wal yad'u rabbah, biar saya mau lihat bagaimana dia doa sama Tuhannya. Ini katanya Tuhannya bersama dia. Dia bilang dia kuat bersama Allah, saya mau lihat. Ya. Inni akhafu ayyubaddila dinakum au ayyudhira fil ardil fasad. Narasi yang dibangun oleh Fir'aun itu apa? Dia mengatakan, kalau tidak saya bunuh ini Musa, tidak habisi Musa ini, saya khawatir nanti Musa akan mengganti pemahaman agama kita. Karena Fir'aun dia punya agama dia nih, mengaku dia Tuhan kan. Saya khawatir dia ganti pemahaman agama. Atau yang kedua, kalau tidak saya habisi ini Musa perusak nanti. Nanti dia bisa menimbulkan kerusakan yang jauh lebih dahsyat. Mendingan kita hilangkan saja dia. Ucapannya Fir'aun ini, rencananya Fir'aun untuk menghabisi Musa, itu kedengaran sama Musa. Sampai kepada Musa. Musa ngelawan enggak? Enggak. Mau ngelawan gimana? Senjata kagak punya. Pasukan enggak ada. Kuda enggak ada. Mau demo, konyol juga. Enggak bisa Musa demo juga. Habis. Tambah mudah Firaun untuk membunuhnya. Apa yang dilakukan oleh Musa alaihissalam? Perhatikan. Doa. Musa doa. Ini Allah abadikan doa di dalam Al-Quran. Surat Ghafir ayat yang ke-27. Wa qala Musa, inni uztu bi rabbi wa rabbikum min kulli mutakabbirin la yu'minu bi yaumil hisab. Ini dibaca sama Musa. Inni uztu bi rabbi wa rabbikum min kulli mutakabbirin la yu'minu bi yaumil hisab. Sesungguhnya aku Musa berlindung kepada Tuhanku dan Tuhan kalian dari segala macam kejahatan orang-orang yang arogan dan sombong, yang mereka itu la yu'minu biyaumil hisab, tidak beriman kepada hari perhitungan. Orang zalim itu orang yang sudah pasti tidak beriman pada hari perhitungan. Kalau dia beriman kepada hari perhitungan, dia tidak akan mungkin mudah berbuat zalim. Ya. Karena dia tahu akan ada pengadilan di sana. Negara yang rapi sistem keamanannya itu kenapa? Karena rakyatnya sadar akan hukum kan. Kita datang ke Singapura tuh, kita bilang Singapura tuh rapi, bersih, ya, minim tingkat kriminalitas. Kenapa? Karena warga Singapura itu mayoritas itu sadar akan hukum. Mereka tahu kalau mereka melanggar ada pengadilan yang menegakkan hukum dengan setegak-tegaknya. Sehingga akhirnya mereka menjaga diri mereka untuk tidak melakukan kezaliman. Karena pelanggaran hukum itu kan zalim. Akhirnya mereka patuh. Orang yang tahu akan ada hari akhir, akan ada pengadilan Allah, orang bakal disidang, perbuatannya di dunia akan dipaparkan ke semuanya, sedetil-detilnya. Itu kira-kira dia berani gak buat zalim? Gak berani. Kenapa? Dia beriman. Ada orang dia tahu, ada pengadilan Allah, tahu dia. Ada hari akhir dia tahu, tapi tidak beriman. Tidak mengimani. Kan banyak orang mukmin, katanya dia mukmin, dia tahu, bilang percaya nggak hari akhir? Percaya. Percaya nggak hari kiamat? Percaya. Tetapi perbuatan dia menggambarkan dia seolah-olah tidak percaya. Kenapa? Dia mudah saja berbuat zalim. Kenapa? Iya, dia tidak iman.
Tidak iman. Dia tahu ada hari akhir, tapi percaya enggak. Kalau dia percaya, nggak mungkin. Nah makanya Musa bilang, saya berlindung sama Allah nih. Karena begini, orang yang zalim itu ketika kita menghadapinya, cara terbaiknya menghadapinya dengan Allah, dengan menggunakan Allah. Kenapa? Karena dia sudah tidak takut. Dia udah nggak beriman kepada hari akhir, dia nggak takut itu. Dia sudah tidak takut untuk semena-mena, dia sudah tidak takut untuk berbuat jahat, dia sudah tidak takut untuk menghabisi nyawa orang, nggak takut lagi. Kenapa? La yu'minu biyaumil hisab. Maka jalan satu-satunya apa? Bilang uztu bi rabbi wa rabbikum. Saya berlindung kepada Tuhan saya dan Tuhan kalian. Min kulli mutakabbirin, dari segala macam kejahatan orang-orang angkuh, orang-orang sombong, orang-orang arogan. La yu'minu biyaumil hisab, yang tidak beriman kepada hari hisab. Setelah itu apa yang terjadi? Setelah Nabi Musa doa begitu, Nabi Musa tetap dicari kan? Tetap dicari, karena memang mau dihabisi. Ketika bertemu, apakah Nabi Musa berhadapan-hadapan? Enggak. Nabi Musa nggak bilang, ayo pokoknya kita serang juga. Kalaupun kita mati, kita syahid. Enggak. Nabi Musa lari, Pak. Lari Nabi Musa. Lari. Kenapa? Nabi Musa ukur pengikutnya berapa. Nabi Musa ukur diri nih, pengikutnya berapa, jumlahnya berapa, amunisinya berapa, kekuatan. Nggak ada, amunisi nggak punya, kekuatan nggak punya, kuda nggak ada, larinya kaki kosong. Fir'aun ini datang dengan apa? Kudanya, baju perangnya, senjatanya, lengkap. Apa yang dilakukan oleh Musa alaihissalam? Musa lari, dikejar, lari. Tapi karena Musa sebelumnya sudah doa sama Allah, Allah yang menangkan Musa. Fir'aun tumbang tidak? Tumbang. Yang tumbangkan Fir'aun siapa? Allah subhanahu wa ta'ala. Yang dimenangkan siapa? Musa. Jadi Musa bukan dia memenangkan. Dicatat baik-baik, Musa bukan dia memenangkan, tapi Musa dimenangkan. Kalau memenangkan dia terlibat di situ, tapi Musa dimenangkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, itu tadi kata Imam Al-Ghazali. Ta'zim. Kalau benar-benar ta'zim. Kan ada tuh suka kita baca, Allah ya azim, antal azim, qad hammana bi amrin azim. Kita adu Allah itu azim, engkau ya Allah, engkau maha agung dan sangat agung. Telah tertimpa kepada kami masalah yang sangat besar. Masalah sebesar apapun kita adukan kepada siapa? Kepada yang maha besar, Allah subhanahu wa ta'ala. Baru poin yang keempat, kata Imam Al-Ghazali, al-khuruj ma'al khawf. Al-khuruj ma'al khawf. Di prosesi terakhir amaliyah ibadah kita itu, kita selesai amaliyah ibadah kita tutup dengan apa? Tutupnya dengan rasa takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Jangan pede, jangan yakin betul bahwasanya yang kita lakukan pada malam hari ini sudah sampai Isya ini sudah sempurna, tidak. Selesai Isya kita tetap simpan rasa takut. Takut kepada Allah Subhanahu wa taala, takut kalau ibadah kita yang sampai Isya ini sia-sia, tidak berguna, tidak bernilai. Berharap kepada Allah kalau belum sempurna, disempurnakan sama Allah Subhanahu wa taala. Kalau masih kurang, dilengkapi oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau sudah sempurna, Allah jaga buat kita. Karena segala daya kemampuan kita untuk mengukir kesalehan ini terjadi berkat kehendak Allah, berkat kebaikan Allah Subhanahu wa taala, atas izin dan restu dari Allah Subhanahu wa taala. Jamaah sekalian sempat hadir di majlis ini. Habis maghrib mampu duduk bertahan sampai Isya. Itu izin Allah tidak? Izin Allah.
Yang buat hati orang mau duduk bertahan di majlis itu tuh Allah yang buat. Dan dia patut bersyukur dan berterima kasih kepada Allah Subhanahu wa taala karena ada yang tidak mampu bertahan. Berarti Allah belum turunkan rahmat. Orang yang mampu bertahan duduk di majlis sampai akhir, sampai Isya, yang dia meyakini hadis Nabi riwayat Imam Bukhari bahwasanya malaikat akan berada di atas kepala mereka satu persatu sambil mengatakan Allahumma ghfir lahu, Allahumma arhamhu, ya Allah ampunilah dia, ya Allah kasihilah dia, adalah orang-orang yang Allah hadirkan rahmat. Dan ketika dia mampu mengukir kesalehan demi kesalehan tersebut, dia patut bersyukur kepada Allah, mengatakan ya Allah terima kasih. Ini semua kan berkat rahmat Allah Subhanahu wa taala. Allah luangkan waktu buat kita, Allah singkirkan kesibukan duniawi kita sehingga ada lengang waktu buat kita untuk hadir di majlis ilmu. Maka al-khuruj ma'al khauf, mengakhiri seluruh kebaikan, kesalehan yang kita kerjakan, mengakhirinya dengan dibungkus rasa khawatir, rasa takut jika kebaikan demi kebaikan itu menjadi sia-sia di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Demikian, mudah-mudahan menjadi manfaat buat kita semuanya. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina ya maulana innaka antat tawwabur rahim. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin nabiyil ummi wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam alhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.